Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ini. Ya, Eh, silakan, Mbak. Perkenalkan, Pak, nama saya Suyatmin. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu. Saya bertugas di SD 043 Malako Intan. Nah, tujuan saya datang kemari ingin meminta waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai, Pak? Ya, dengan pintu terbuka, Pak, kami menyiapkan segala hal apa yang dibutuhkan. Silakan, Pak. Ini Pak, wawancara ini itu sebagai salah satu bentuk tugas demonstrasi kontekstual Pak, modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran. Nanti saya sedikit bertanya-tanya, Bapak sudah menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun, Pak? Sudah 14 tahun lah, Pak. Udah 14 tahun. Iya, Pak? 14 tahun. 14 tahun. Berarti selama 14 tahun ini di satu tempat atau sudah berpindah-pindah itu? 3 tempat. Sudah 3 tempat ya? Ya. Berarti pertama tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 88, Pak. Berarti 98. Oh, berarti tahun 98 Bapak sudah menjadi kepala sekolah. Ya. Bertugas di SD 8 Rantau Langkap. Berarti SD 8. Wah, itu Tebulu ya Iya, sebenarnya. Tebulu. Yang hilir Pak ya. Berarti kemudian pindah ke SD 43 Malako Intan tahun 2010. Baru tahun ini Baru ini tahun ini di SD 45. SD 145. Oh, 145 Pak. Iya. 145. Ya Pak, pertanyaan saya selanjutnya gini Pak. Berarti selama memimpin itu pasti banyak menemukan masalah Pak. Banyak, iya. Banyak. Pernah nggak Pak dalam sekolah itu menemukan masalah yang cukup membingungkan gitu Pak dalam mengambil keputusan? Dalam hal masalah sekolah ya, Ya, masalah pembelajaran. Jadi permasalahan itu ada, bisa nanti dibagi-bagi beberapa bagian, yang terutama mungkin di SDM sebagai pelaksana pembelajaran atau guru kita sebagai PTK. Nah, mungkin tidak semua guru itu memiliki kemampuan yang sama. Yang pertama, yang kedua itu disesuaikan pula dengan perkembangan guru di abad 21 ini. Dengan pernyataan guru harus menguasai IT. Nah, pada umumnya di daerah pedesaan seperti kita ini kan, guru-guru pada usia yang sudah lanjut itu banyak tidak menguasai. Itu salah satunya daripada permasalahan. Yang kedua, permasalahan tentang gonta-ganti kurikulum. Baru kita mencapai permasalahan itu hampir mampu, sudah lagi tukar kurikulum. Nah, itu satu masalah juga. Yang ketiga, masalah perkembangan suatu sekolah. Salah satunya perkembangan suatu sekolah itu adalah suatu dapat kita nyatakan dengan isi daripada anggota sekolah. Artinya di dalam satu sekolah itu kan ada yang boleh. Di dalam satu sekolah itu ada hal beberapa macam, ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, bahkan ada lingkungan sekolah. Nah, di antara beberapa itu kalau tidak ada sinkron atau tidak ada kerjasamanya, itu menjadikan satu juga masalah. Nah, yang sebagai sulit kita di sekolah ini, Pak Edmin, itu ada beberapa hal. Pemerintah selalu menyatakan sekolah gratis, tapi dinyatakan dalam satu kegiatan sulit untuk menyatakan gratis karena dana bos tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak memadai. Jadi untuk melengkapi sarana prasarana sekolah, kadang-kadang kita itu menjadi hal beban pemikiran kami kepala sekolah itulah. Nah, sementara kita minta komite bantuan orang tua ya itu ada hal yang jadi masalahnya, nanti ada LSM wartawan menjadikan satu masalah. Nah, walaupun demikian, namun kita tetap berupaya bagaimana supaya sekolah itu lebih baik lagi, ngambil kebijakan.
saya sampai lupa Pak tadi memperkenalkan diri. Ya, saat ini saya berwawancara dengan Pak Suyono yang saat ini menjabat di kepala SD 145 Pak ya? Iya. Teluk Wali. Nah, oh ya, saking langsung pengen Iya. ke masalah. Oh Pak, saya tadi tertarik dengan masalah ini Pak tadi. Kan seringkali kita menemukan guru-guru yang sudah senior yang kadang tidak menguasai IT, tapi kadang dari atas dari dinas kita tuh dituntut untuk mengerjakan program-program yang berbasis IT. Itu biasanya kan menjadi dilema Pak ya. Iya. Di satu sisi udah senior, sudah sepuh, tapi satu sisi harus disuruh belajar. Itu biasanya kalau menyelesaikannya gimana Pak? Menurut ya pengalaman Pak ya, Pak Yatmin ini pengalaman. Ini untuk kepada yang muda-muda atau guru-guru yang masih walaupun junior tapi dia memiliki IT yang lebih tinggi. Nah, itu saling membantu, bekerja sama. Ya, bekerja sama antara guru senior yang sudah lanjut tapi tidak memiliki pengetahuan IT. Maka guru yang muda-muda membantu. Secara data mungkin dia memiliki data tapi pelaksanaan pekerjaannya untuk di IT kembali kepada yang muda mengerjakan. Berarti kolaborasi lah ya. Kolaborasi antara yang tua dengan yang muda. Pernah nggak Pak menemukan misalnya seperti ini? Ini sudah senior misalnya Pak ya. Setiap orang kan karakternya berbeda-beda. Sudah senior tapi ketika tugas itu ada kayak kurang sedikit acuh gitu loh Pak. Maksudnya kurang peduli dengan iya Pak. Jadi itulah kita di dalam hal sekolah ya Pak Edmin. Jadi ada bermacam-macam SDM yang kita miliki, pengetahuan, pengalaman, bahkan tidak mau ada sebagian guru, tidak sebagian, ada beberapa orang lah yang sebagian kecil itu yang acuh dalam perkembangan pendidikan. Nah, dalam hal ini ya kita coba kita panggil bertatap muka bersama-sama untuk menyampaikan bahwasanya kepentingan ini adalah kepentingan bersama. Berarti tetap Pak ya, tetap dipanggil dulu yang bersangkutan diberi penjelasan. Tetap kita jelaskan. Ini Pak, selanjutnya itu kalau biasa itu mengambil keputusan yang sulit tadi Pak ya. Di satu sisi kan program dari atas harus selesai, tapi di sisi lain gurunya agak kurang antusiasnya kurang. Itu biasanya Bapak kalau mengambil keputusan itu langsung atau meminta masukan dari kawan-kawan atau bagaimana gitu? Pertama kita harus bermusyawarah Pak Yatmin. Yang kedua kita harus rajin mensosialisasikan. Jadi hal-hal yang penting jangan sampai tertinggal, jangan ada suatu masalah di suatu sekolah. Nah, jadi Pak Yatmin, dalam hal ini kami sebagai kepala sekolah berdasarkan pengalaman hal-hal yang terjadi demikian itu perlu bagaimana ya, kita harus berusaha kuat untuk menyadarkan teman-teman kita. Bukan sekedar sosialisasi tapi bagaimana menyadarkan dan memberitahu bahan ini penting untuk kita semua untuk kemajuan sekolah. Berarti harus pelan-pelan diberi penjelasan bahwa itu bukan untuk kepentingan dinas, tapi juga kepentingan sekolah juga. Individu seseorang juga. Kalau misalnya Pak, strategi biar kadang-kadang kan kalau kita menemukan guru juga dengan penjelasan kita kayaknya kurang mantap gitu Pak ya, atau kurang percaya gitu. Biasanya strategi yang dilakukan apa Pak? Ada strategi yang khusus yang dilakukan nggak? Misalnya memanggil pengawas untuk meminta menjelaskan atau bagaimana? Yang jelas begini Pak, kita di dalam satu sekolah itu suatu tugas minimal 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali kita kan adakan observasi. Supervisi supervisi. Maka kita melaksanakan supervisi dan observasi di satu sekolah. Kita panggil sampai di mana perbandingan antara pekerjaan kewajiban yang dilaksanakan dengan dibandingkan dengan pelaksanaan teman-teman lainnya. Jadi tanpa disadari bapak yang memiliki acuh dalam suatu dinas nanti dia itu akan memiliki rasa malu mungkin kan. Nah, dengan cara demikian kita tuntun, kalau dia tidak mengerti kita ajari, kita bimbing. Bahkan kalau kita tidak mampu dalam satu sekolah kita ambil
narasumber Oh, dari iya. luar. Berarti- Contohnya Pak Pengawas atau narasumber yang sesuai dengan materi apa yang menjadi masalah dalam satu sekolah. Berarti apa Pak ya? Ada strategi khusus gitu. Strategi khusus. Setelah nanti Iya. misalnya diberitahu kok kurang apa ya? Kurang percaya gitu, Kurang nanti percaya, kita bisa iya. mengambil seperti itu. Oh, pernah nggak Pak dalam mengambil sebuah keputusan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, misalnya kondisi suatu daerah di tempat Bapak, kan Bapak bertugas 3 tempat tadi Pak ya? Iya. Di tempat yang berbeda-beda Pak ya? Iya. Ada nggak faktor dari luar itu yang mempengaruhi sebuah keputusan ya? Oh, yang mempengaruhi keputusan ya, Pak ya. Ya. Yang jelas yang mempengaruhi suatu keputusan, Pak, di satu sekolah. Kita ini kan memiliki dalam satu lingkungan sekolah ini bukan kita sendiri sekolahnya, Pak. Ada sekolah lain. Tentu kita sering konsultasi dengan teman dan bagaimana cara menerapkan suatu perbaikan mutu guru, mutu sekolah agar lebih baik itu kita itu berdasarkan hubungan dengan sekolah lain, kita selalu saling mengisi kekosongan. Umpamanya sekolah lain bagaimana untuk yang baiknya kita ambil ya, maka kita bawa yang baik tadi untuk ke sekolah dan itu menjadikan suatu target daripada keputusannya. Oh, berarti ATM Pak ya, amati, Iya. tiru, Iya, dan disesuaikan dengan iya, kondisi. disesuaikan kondisi dengan sekolah-sekolah yang lebih baik kan. Berarti sering sekali Pak ya, kalau misalnya kan apalagi sudah dari tahun 98 jadi kepala sekolah ini, iya. berarti sudah kenyang nih masuk dengan masalah-masalah yang banyak. yang kalau di dalam di dalam modul yang kami pelajari itu namanya dilema etika Pak. Dilema etika. Ya, maksudnya Ya. dua-duanya sama-sama benar, tapi kita harus mengambil satu yang paling iya, benar. Itu yang jadi kadang-kadang ada. Tinggal kita menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan, tidak mau kita itu artinya kita paksakan, ya Pak. Bapak Ibu guru kita memaksakan kehendak seperti kehendak kita yang kita kehendaki nggak bisa. Harus kita sesuaikan dengan metode apa yang harus bisa diberikan. Nah, itu Kondisional. Nanti jangan kita paksakan, umur udah sekian, kita paksakan untuk belajar IT ya, dengan secepatnya. Ya. Mungkin bisa kita ajarkan tapi dengan pelan-pelan. Ini khususnya PMM Pak ya, ini berarti kayaknya hubungan dengan PMM Pak ya. Khusus dengan pelaksanaan PMM. Iya, PMM aksi nyata. Ya, aksi nyata. Ya. Berarti gonta-ganti kurikulum itu juga menimbulkan masalah tersendiri Pak ya bagi di sekolah. Jelas Pak. Masalah gonta-ganti kurikulum yang terutama itu kan sarana prasarana buku, Pak. Iya. Buku yang seharusnya kita sudah mencukupi akhirnya ganti buku baru. Akhirnya dana sekolah itu bolak-balik untuk gonta-ganti buku. Yang seharusnya bisa untuk kegiatan lain. Bisa untuk kegiatan sarana prasarana lain, kegiatan perbaikan mutu siswa, mutu guru, akhirnya masih kembali ke buku. Berarti intinya permasalahannya saling berhubungan Pak ya, satu sama lain. Nanti kalau kegiatannya nggak berjalan, minta dana, nanti muncul lagi masalah lagi. Itu. Dan didatangi LSM lagi. Kalau nggak ada tambahan dana, kegiatannya tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya sudah bisa menangkap wawancara kita ini bahwa dalam menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, kita harus benar-benar bijaksana dalam mengambil sebuah kebijakan atau mengambil keputusan nanti biar masalahnya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ya, Pak, demikian wawancaranya Pak. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing-sharing, saya bisa mengambil ilmu lebih banyak lagi dari Bapak. Ya. Terima kasih itu Pak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyatmin. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu tahun 2024. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SD 043 Malakointan, Ibu Muriani, yang sudah ada di sebelah saya. Kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
Apa kabarnya Ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Ini ada sedikit tugas dari pendidikan calon guru penggerak modul 3.1. Ini ingin ngobrol-ngobrol tentang apa? Kami diminta mewawancarai dari kepala sekolah, nanti diminta untuk mencari tahu bagaimana ketika ibu mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Jadi bagaimana perasaan ibu ketika menjadi kepala sekolah? Rasanya gimana? Rasanya gampang-gampang susah. Kalau dulu kan jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah. Rasanya Ada rasa deg-degan gitu, grogi, takut. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Kalau misalnya hitung bulan itu berarti baru sekitar berapa bulan? 2 bulan. Baru sekitar 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan. Nah, kalau misalnya yang dirasakan ibu ini, kalau bisa jadi kepala sekolah itu, ibu menemukan banyak masalah. Banyak. Kalau yang paling apa ya, yang waktu-waktu deket ini yang paling ibu rasa susah ya jadi kepala itu apa Bu? Rasanya ya jadi seorang penting harus kita Ngasih contoh gitu. Ya, ngasih contoh yang biasanya kita disuruh, nah kita suruh ya. Selama ini saya kan guru biasa, biasalah kayak kawan-kawan. Sekarang jadi contoh dari kawan-kawan, jadi rasanya gimana ya, rasa gimana Apa nggak enak gitu ada. Oh ya, ini kan ibu udah lama ngajar juga pertama. saya kayak dari 2003 2002. 2002 Sudah mendekati hampir 23 tahun. 23 tahun. Berarti kan dari segi usia kan mungkin di sini banyak guru yang lebih senior. Ya kan ada guru-guru yang lebih senior gitu. Ada kesulitan nggak Bu kalau misalnya kita mau menjelaskan atau meminta sesuatu kepada guru-guru yang lebih senior? Ada, maksudnya ada rasa nggak enak nggak gitu yang itu? Ada guru senior kan lebih tinggi dari kami, lebih tua dari kami. Kalau bercakap kan nggak mungkin anak kecil. Iya. Itu yang ada saya bertanya-tanya, kira-kira kalau misalnya dari kepala sekolah misalnya yang memberi apa, ada rasa kalau orang Jawa itu riko gitu, nggak enak ya. Ada gitu. Ya. Nah itu kalau biasanya kalau misalnya ada sesuatu kebijakan kan itu harus dikasih tahu kepada guru-guru yang lebih senior. Itu biasanya cara menyampaikannya gimana? Kami minta tolong ke guru yang senior, contohnya kayak Pak Usin, cara bercakapnya minta bantu ke Pak Usin. Berarti apa tuh namanya? Apa bahasa kasarnya itu, cara berbicaranya juga berbeda ya. Terus kalau masalah lain misalnya selain guru, kita kan itunya guru-guru bawaan kita lebih senang. Kita mau memerintah tidak enak, tapi mau tidak mau harus disampaikan. Takutnya kalau salah menyampaikan, orang guru sini merasa tersinggung ya. Berarti masalahnya di situ Bu ya. Di satu sisi harus melaksanakan kebijakan, tapi di satu sisi juga harus menjaga ini ya. Apalagi kalau misalnya yang berhubungan nanti dengan teknologi kayak Sulinja kemarin, itu kan kadang-kadang yang guru senior atau itu kadang-kadang berarti harus tinggal. Karena sudah peraturan dari atas, ya mau nggak mau harus dilaksanakan. Berarti yang kalau cara menyampaikan kayak gitu berarti pelan-pelan gitu Bu ya. Terus kalau misalnya ada kan kayak misi Sulinja dan lain-lain itu nggak bisa, itu masih sayang atau menyelesaikan masalah itu gimana? Caranya
belajar bahasa mana yang sudah ngisi itu minta minta tolong, minta tunjukan, minta ajarin. Berarti anu Bu ya, apa sih namanya? Guru yang muda membantu gitu maksudnya. Iya. Selama ini seperti itu. Ini kan soalnya kan ini kan berhubungan dengan materi tugas kami itu berhubungan dengan yang namanya itu dilema etika. Dilema etika itu sama seperti yang kita baca itu, ada peraturan dari atas harus kita sampaikan, tapi guru-guru kita banyak yang nggak bisa pakai teknologi. Tapi mau nggak mau disampaikan toh. Ya, sebenarnya bisa lah, cuman di sini kan sinyal juga kurang. Ditambah sinyal kurang. Kalau di rumah kadang ada yang HP ini cuma HP cepet. HP-nya HP anu ya Bu ya, HP apa Kalau namanya? di sekolah kalau aku kan bisa sama-sama ngisi dengan kawan. Masalahnya di sekolah juga nggak ada sinyal. Kalau misalnya kita ada sinyal pun kita harus ke seberang. Ke seberang, sedangkan bapak ibunya rata-rata rumahnya di sini ya. Ya. Kalau misalnya murid, ada nggak murid kita yang misalnya di kelas 1 ini belum kemarin saya dengar belum waktunya masuk, tapi sudah pengen sekolah gitu. Ya. Ada Bu? Ada kemarin aku dari TK tuh minta dilulusan, katanya numpang, jalan numpang. Itu kan dari segi aturan harusnya kan belum diterima. Sebenarnya belum diterima, tapi orang tua tuh Orang minta. tuanya. Nah, kalau misalnya ngambil keputusan kayak gitu, biasanya gimana? Apakah sendiri atau ibu? Kita sama-sama konsultasi dengan guru-guru yang lain. Itu yang guru senior minta gimana pendapat Oh, berarti jadi ketika kemarin ada kejadian salah satu anak sudah lulus TK, tapi usianya belum masuk SD. Tapi anaknya sudah pengen SD, sudah pengen sekolah, orang tuanya juga. Itu kok berarti, tapi secara dapodi kan belum masuk ya. Belum masuk. Tapi itu berarti orang tuanya sudah jelasin. Sudah. Diberi penjelasan bahwa Anak itu belum masuk. nah ini belum masuk, masih istilahnya kalau segi aturan belum sekolah, belum diterima, tapi karena sudah pingin ya. Punya kawan-kawan pakai seragam merah putih. Berarti anu Bu ya, apa sudah diberi penjelasan bahwa besok kemungkinan ini belum masuk data, jadi kelas satunya 2 tahun dia jadinya. Dan memutuskannya itu nggak sendiri, berarti tetap sama-sama. Berarti memang jadi kepala sekolah itu ya kita banyak menghadapi gampang susah ya. Kadang-kadang menghadapi permasalahan yang membingungkan Bu ya. Ini kayak contohnya anak yang sekolah tadi ini kan mau ditolak kasihan, tapi nggak ditolak. Anaknya ingin. Iya, anaknya ingin ganti tapi baju seragam. iya, aturannya belum memperbolehkan gitu. Jadi mau nggak mau. Nah ini yang dinamakan kalau misalnya di modul itu dilema etika. Dilema etika itu kita sebagai pemimpin dihadapkan pada masalah harus mengambil keputusan di mana dua-duanya sama benar. Misalnya yang tadi anak sekolah tadi menerima apa ya, anak ingin sekolah itu kan benar, tapi menegakkan aturan itu juga benar gitu kan. Jadi kita bingung mana ya, mau ditegakkan aturan atau mau apa tadi memberi kesempatan anak untuk sekolah gitu ya. Ini yang namanya dilema etika. Beri kesempatan anak itu kalau ke sekolah supaya diberi kesempatan, aturannya belum. Oke Bu, mungkin hanya itu obrolan kita pada hari ini. Mungkin nanti ada hal-hal baik yang bisa ditiru. Mungkin mudah-mudahan nanti tugas kepala sekolah supaya lebih mudah lancar. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Saya akhiri demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala SD Kesempatan pada hari ini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.